Yang paling istimewa Milad UIR ini 60 tahunnya itu. 60 tahun ya. Ya, 60. Maka pada tahun ini kita rayakan ya cukup luar biasa. Berbagai pertandingan kejuaraan kita lakukan. Dalam rencana kita 2024 akhir, insya Allah UIR nanti menjadi akreditasi unggul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat UIR News, kita kembali bertemu dengan saya, Safriadi, berbincang-bincang ringan dengan Sivitas Akademika Universitas Islam Riau. 4 September 2022, UIR genap berusia 60 tahun. Setelah didirikan pada tanggal 4 September 1962. Saat ini kita akan berbincang-bincang tentang capaian dan harapan 60 tahun Universitas Islam Riau. Perbincangan kita ini berlangsung dalam rubrik Ruang Akademisi Mendedah Informasi. Hadir bersama kami Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Profesor Dr. Haji Safrinaldi SH MCL. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Apa kabar Prof? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, sehat ya Prof ya. Sehat. Hari Senin biasanya puasa sunat Prof. Insya Allah. Insya Allah. Mudah-mudahan hari ini hari yang penuh barokah Prof. Amin. Untuk Universitas Islam Riau. Prof, setiap tahun UIR selalu merayakan ulang tahunnya. Dan tahun 2022 ini bertepatan dengan 60 tahun UIR. UIR juga sudah mempersiapkan sebuah kepanitiaan yang melaksanakan berbagai acara baik untuk internal Sivitas Akademika maupun untuk eksternal Sivitas Akademika. Nah, apa yang paling istimewa Prof dengan usia UIR yang 60 tahun ini? Ya. Terima kasih Pak Dr. Safriadi. Udah lama enggak melihat baju merah. Baju merahnya istimewa, lebih istimewa dari Milad UIR. Yang paling istimewa Milad UIR ini 60 tahunnya itu. 60 tahun Ya, ya? 60 tahun. Angka belakang 0 itu istimewa. Istimewa Prof. Kenapa istimewa itu? 6 dekade kan? 6 dekade. 6 dekade, 60 tahun. Cukup tua. Usia yang cukup tua. Karena Nabi Muhammad sendiri dipanggil Allah Subhanahu wa taala meninggal dunianya Umur 63 tahun. Ya. Berarti kepala 6 ini harus kita semangati lebih Lebih ya. lebih dengan berbagai kegiatan. Ya, dengan berbagai kegiatan yang menjadikan UIR ini lebih hebat lagi. Lebih hebat. Sesuai dengan visinya yang sudah mendunia. Visinya yang berbeda nih Prof ya. Kalau dulu kan visi UIR itu menjadi Universitas Islam unggul dan terkemuka di di Asia Tenggara tahun 2020. Iya. Sekarang sudah berubah. Visinya menjadi 2041. 2041. Tapi Iya. ruang lingkupnya tidak lagi di Asia Asia Tenggara. Tenggara. Sudah world class university World ya Class Bro. Islamic University. Apa yang ingin disasar ini Prof dari world class university itu? Yang ingin kita sasar tentu bidang akademik dan non akademik. Ya. Di bidang akademik misalnya bagaimana proses belajar mengajar lebih hebat lagi. Yang akan mengajar tuh umumnya doktor semua, tenaga pendidik kita. Kemudian yang diajar juga tidak hanya level S1 sarjana, tapi magister lebih banyak dan program doktor pun lebih banyak. Kita sudah punya S1, S2, dan S3 prodi kita. Tapi ini tentu kita tidak ataupun belum puas.
pengen lebih banyak lagi prodi yang punya magister, yang punya strata 3 ya, atau doktor. Tapi kita harus bersyukur capaian-capaian UIR setakat ini alhamdulillah menggembirakan kita. Apa yang kira-kira capaian dalam pandangan Prof lah yang menggembirakan itu, Prof? Yang menggembirakan itu dilihat dari SDM misalnya, Sumber dayanya. sumber daya manusia. Karena ini adalah modal kita, aset kita. Perguruan tinggi memang bertopang dagu dengan SDM, Dengan Prof. SDM. Baik dosen maupun tenaga kependidikan. Tuh. Saat ini kita punya dosen berapa, Prof? 179 orang doktor. 179 orang doktor ya, Prof? Iya. Itu belum profesor ya, Prof? Dari 570 orang dosen. Dosen. Dari 570 orang dosen ya, Prof. 10 diantaranya guru besar. 10 Karena guru besar. dalam beberapa bulan ini sudah 2 orang guru besar atau profesor kita yang meninggal dunia. Terakhir Prof. Seno Iya. Himala Putra. Ini tentu kehilangan kita, Kehilangan nih, Prof. guru besar. Prof, dari 179 tadi ya, Prof ya? Iya, Dari 79. Sekarang yang sedang kuliah S3 berapa, Prof? hampir sebanyak itu juga jumlahnya. Hampir sebanyak itu juga. Jadi dalam 2-3 tahun lagi akan 2 kali lipat jumlahnya. Akan 2 kali lipat. Tapi ingat, yang pensiun juga akan terjadi setiap tahunnya, Mm-mm. yang meninggal dunia, dan sebab-sebab lain kita kehilangan mereka. Program studi kita sekarang ada berapa, Prof? Ada 42, 42. Itu yang berakreditasi A itu berapa, Prof? 10. 10. Selebihnya akreditasi B. B baik sekali, Nah, unggul nih kan belum nih, Prof. Belum. Kalau kita lihat dari capaian university, akreditasi university. Bahkan di Sumatera ini dari hampir 250 PTS dalam wilayah LLDT 10, itu belum satu pun universitas yang unggul dengan akreditasi A. Nah, apakah berapa tahun Prof punya rencana untuk mencapai university berakreditasi A ini? dalam rencana kita 2024 akhir, insya Allah UIR nanti menjadi akreditasi unggul. Insya Allah ya. Itu Amin. rencana kita. Amin. Tetapi begini, program dan kebijakan pemerintah ini sangat seringkali berubah dalam waktu yang sangat singkat. Tukar tambah tuh, Prof. Bertambah kebijakan dan bertambah kualitas yang diminta. Nah, itu yang menyebabkan yang seharusnya tahun 2020 kemarin UIR sudah berakreditasi A, tapi karena adanya kebijakan baru, diberlakukan 9 kriteria, akhirnya Berubah lagi. Strategi kita tidak memungkinkan untuk bisa mencapai unggul saat itu. Dan saat ini pun belum memungkinkan. Apa yang paling berat, Prof, untuk kita mencapai akreditasi A dari data-data sekarang yang kita miliki? Banyak sekali, bukan hanya 1 atau 2, tapi lebih dari 2, lebih dari 3. Yang pertama, jumlah guru besar dan lektor kepala harus dimaksimalkan. Kemudian lektor. Ini yang sulit ya, Prof. Nah, lektor itu yang syarat yang digantungkan pada di luar diri kita, itu yang sangat sulit. Sangat sulit itu, Prof. Bahkan syarat yang digantung dengan diri sendiri pun tidak mudah. Misal, lulus tepat waktu. Mahasiswa kita yang lulus tepat waktu, persentase masih 30%. Ini selalu kita genjot, kita ingatkan pimpinan fakultas, prodi, supaya dikejar nih. Yang S1 lulus dalam 8 semester, atau 7 semester lebih dikit aja, udah bisa lulus. S2 dan S3. Tidak hanya itu, mahasiswa juga diharuskan menulis ada publikasi ilmiah semasa dia sebagai status mahasiswa. S1, S2, dan S3 apalagi. Belum merdeka belajar lagi, Prof ya. Belum MBKM lagi yang harus dikejar. Jadi sangat banyak sekali. Oke, Prof. Kita balik ke visi UIR, Prof. Untuk menjadi universitas Islam di dunia, Berkelas dunia. berkelas dunia, berbasis iman dan takwa. Kan itu sekarang visi kita, Prof. Nah, memang visi itu harus tinggi, Prof.
Kalau tidak tinggi, itu tidak visi namanya kan. Bung Karno itu menyebutkan, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Apa yang sudah dipersiapkan sekarang, Prof? Step untuk menuju ke visi 2041 itu. Karena rentang waktunya kan hanya 20 tahun ini, Prof. Iya. Kita bukan hanya merencanakan dalam bentuk persiapan, tapi alhamdulillah sudah ada yang kita capai. Menjadi berkelas dunia itu. Ada beberapa tolok ukur yang bisa kita sampaikan di sini, bahwa WIR berkelas dunia itu sudah mulai menampakkan dirinya. Pertama, kita sudah tercatat dalam University World Ranking, WCU itu. University World Ranking. Class University. Kalau dulu belum nih, Prof. Belum. Kita Sejak bulan yang lalu kita sudah tercatat. alhamdulillah. Tinggal kita mengisi bilik-bilik yang masih Bilik-bilik kosong. masih kosong ya, Prof. Tapi kita sudah masuk dalam rumah itu. Itu bilik yang kosong itu diisinya dengan apa itu? Dengan apa? Kerjasama. Kerjasama. Dan itu sudah punya juga kita. Sudah kita isi. Visiting profesor ya. Visiting profesor kita adalah satu dari 22 institusi di dunia, termasuk kampus itu, yang mendapatkan funding dari DAAD Jerman. Ya. Jerman Academic Exchange Program. Satu dari 22 institusi di dunia. Di Indonesia hanya 2 dapat. UIR satu lagi Universitas Negeri Yogyakarta, UNY. UNY. Kita yang keduanya. Kemudian pengakuan internasional terhadap UIR semakin meluas. Dosen kita sudah diakui oleh Harvard University selama 6 bulan dalam bentuk visiting professor. Calon doktor kita pun sudah diakui di Amerika, dididik di Harvard University. Mahasiswa pun sudah diakui di Amerika. Bahkan sudah ada yang sekarang sedang studi di Harvard. Iya, betul. Di Eropa juga demikian. Kita menjadi mitra mereka yang dibanggakan. Paling tidak di 2 kampus. Kerjasama kita sudah dengan berapa benua nih, Prof? Sudah hampir semua benua ada kita. Sudah. Sudah semua benua, 5 benua itu ada kerjasama kita. Timur Tengah, Prof? Timur Tengah sudah ada. Ini Jordan akan datang mengirimkan mahasiswa. Libya akan datang mengirimkan besok. Untuk tahun akademik 2022-2023 ini. Nah, beberapa indikatornya kan sudah Prof sampaikan tadi. Tinggal di belakang itu kan ada kata kuncinya itu, Prof. Based on iman dan takwa. Ya. Nah, ini terminologi yang tidak ringan untuk diwujudkan, Prof. Bagaimana mengindikatorkan based on iman dan takwa? Prof? Ya. Ini pekerjaan yang tidak mudah. Tolok ukurnya pun bisa mudah dilihat, bisa susah juga untuk Bisa abstrak juga, Prof. diterjemahkan gitu. Bisa abstrak dia. Salah satu kebijakan kita untuk menyentuh iman dan takwa itu adalah mewajibkan semua sivitas akademika, mahasiswa, pegawai, dan dosen untuk bisa baca Al-Quran. Untuk bisa baca Al-Quran. Dan ini harus dilakukan tes oleh DDIK dan hasil ditunjukkan dengan sertifikat. Jadi mahasiswa yang mau skripsi baca Al-Quran dulu. Betul. Kalau dia tak bisa baca Al-Quran, pending ujiannya, Betul. dilakukan pembinaan untuk membaca Al-Quran. Pegawai juga begitu. Pegawai juga begitu. Tidak bisa baca Al-Quran, pending dulu. Pending dulu. Kita lakukan pembinaan, tidak bisa untuk gaji berkala, tidak bisa, naik pangkat tidak bisa. Dosen juga demikian. Nah, secara akademik, Prof, bagaimana memformulasikan iman dan takwa? Secara akademik kita sudah didukung oleh beberapa regulasi. Misalnya, tidak boleh ada kekerasan, intoleransi di kampus kita ini. No korupsi. No korupsi. No narkoba, kemudian keberpihakan pada wanita, tidak boleh kekerasan terhadap wanita, gender, pelecehan seksual. Ini kan semua berarah pada agama. Kita sudah lakukan itu. So, ini nanti yang akan membedakan
lulusan Universitas Islam Riau dengan universitas lainnya, Prof. Iya. Karena antara terminologi universitas dengan Riau itu ada Islam di tengahnya. Nah, Islam itu yang akan membedakannya dengan universitas lain. Iya. Nah, terkait dengan 60 tahun, Prof. Usia UIR ini memang tidak usia yang pendek juga, Prof. Tetapi juga bukan usia yang panjang. Kita lihat universitas-universitas terkemuka di dunia, bahkan di dalam negeri ini, itu kan banyak juga yang berada dalam prestasi cemerlang pada usia yang cukup tua. Kalau UIR kan baru 60 tahun, Prof. Nah, bagaimana Prof merespon banyaknya sekarang kemunculan perguruan tinggi baik di Riau, juga di Sumatera, bahkan di nasional? Ini sesuatu yang lazim terjadi, bermunculan kampus-kampus baru, ada yang tampil dengan wajah baru, dulu akademi menjadi universitas, jadi institut, itu boleh-boleh saja. Yang penting bagi kita di UIR, dalam menghadapi dunia yang semakin kompetitif, tentu harus kita punya keunggulan komparatif. Iya. Nah, kenapa orang milih UIR? Orang melihat UIR punya keunggulan-keunggulan, kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh kampus lain. Salah satunya adalah keislaman tadi. Iya. Salah duanya mungkin kualitas tadi. Kualitas. Jumlah SDM kita yang lebih hebat dari yang lain, dan capaian-capaian UIR tingkat internasional dunia dan nasional yang melebihi dari kampus-kampus lain secara nasional. Ini kan sudah masuk ke periode kedua kepemimpinan Prof. Ya. Dan periode kedua ini usianya tinggal 3 tahun. Ya. Nah, dalam 3 tahun ini, Prof, setiap rektor itu dia akan berusaha meninggalkan satu legacy dalam masa kepemimpinannya. Apa yang sekarang sedang Prof buat satu terobosan yang itu menjadi satu kenangan indah bagi Prof dalam memimpin Universitas Islam Riau ini? Ya, sebetulnya legacy itu bisa macam-macam. Kalau saya bukan satu legacy, mungkin banyak legacy yang pengen diwariskan bagi pimpinan UIR ke depannya. Misalnya, pendirian program studi itu kan bukannya untuk 1 tahun, 2 tahun, atau 10 tahun. Alhamdulillah, pada periode pertama berdiri S3 Hukum. S3 Hukum. Ya. Ini menjadi kebanggaan bagi umat nanti. Sepanjang dunia ini ada nanti, walaupun kita sudah tiada nanti. Kemudian di awal periode kedua sekarang ini, sudah berdiri lagi MM. Magister Manajemen. Dan insya Allah, prodi-prodi magister lain, mungkin doktor akan kita usahakan. Bahkan untuk S1 kedokteran sedang kita usahakan. Ini menjadi peninggalan kita nanti. Kita akan fight, berjuang bersama untuk hal itu. Capaian-capaian yang secara internasional selama ini merupakan suatu yang sangat dibanggakan oleh banyak pihak. Ya. Yang orang lain melihatnya suatu yang luar biasa capaian kita. Dan ke depan, kita tidak puas dengan capaian-capaian selama ini. Kita pengen meninggalkan UIR nanti jabatan saya sebagai rektor di tahun 2025. Mudah-mudahan akreditasi unggul itu bisa kita wujudkan. Akreditasi unggul. Iya, UIR yang unggul. Tentu prodinya harus unggul dulu. Prodinya harus unggul dulu. Saya kemarin podcast juga dengan Ibu Afdalisma. Kepala LL Dikti Wilayah 10. Di tempat Prof dulu ini. Dia memang menaruh harapan besar kepada UIR. Dari 250 PTS di wilayah 10 itu, yang paling berpotensi untuk meraih unggul itu adalah UIR. Dan itu juga menjadi PR bagi LL Dikti. Nah, mungkin biasanya Prof itu kan orangnya enggak mau diam, bro.
selalu berpikir, berbuat dan bertindak lebih cepat. Karena filosofinya kan bersama kita bisa, kalau bisa hari ini kenapa menunggu besok. Iya. Bisa jadi akreditasi universitas unggul akreditasi A itu capaiannya sebelum prorektor habis tahun 2025. Iya. Nah mungkin ada kiat-kiat khusus ini yang sedang Prof siapkan untuk menuju ke arah itu. Ya, kiat itu sebetulnya sudah dilakukan, tapi tidak diekspos. Dan tidak perlu diekspos juga, karena ini strategi ya, Bro. Ini strategi, ini menyangkut person to person. Person to person ya. Nah, dosen-dosen yang saya japri, kapan lektor kepala, kapan guru besar, dan sampai mana pengurusan guru besar maupun lektor kepala yang hari ini, selalu saya tanyakan itu. Iya. Ini kalau ada laporan terus, dan kita bisa berkoordinasi dengan RL Dikti, dan dengan Dikti, inilah pekerjaan yang paling berat saya pikir. Paling berat ya. Membangun SDM unggul ini. Karena SDM-nya harus unggul, baru prodi bisa unggul. Prodi unggul, baru otomatis SDM pasti unggul. SDM pasti unggul. Ya? Iya. Nah di usia 60 tahun Prof, UIR, tanggal 4 September besok, tentu sudah banyak juga kontribusi UIR yang diberikan kepada daerah. Ya. Tidak hanya di bidang sumber daya manusia. Alumni-alumni UIR itu kan sekarang bekerja di banyak bidang. Legislatif, eksekutif, yudikatif, bahkan bidang swasta. Jumlahnya sudah hampir 50.000. 60.000 lebih. 60.000 lebih alumni UIR ada di berbagai bidang. Kontribusi UIR di bidang sumber daya manusia itu sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Bagaimana kontribusi UIR di luar sumber daya manusia, Prof? Di luar sumber daya manusia? Iya. Ya. Saya pikir kehadiran UIR ini banyak dirasakan manfaatnya oleh banyak pihak. Pemerintah, masyarakat, tentu swasta dari situ juga. Iya. Misalnya dalam kemajuan sebuah daerah, dalam kemajuan sebuah instansi, banyak ditentukan oleh SDM UIR. Karena kemajuan itu tidak lepas dari SDM. Betul. Instansi, institusi, pemerintah yang menggerakkan pasti SDM. Ini aset tadi saya sampaikan, aset yang bergerak, yang harus kita pelihara dengan baik, dan sudah nyata kontribusinya, bahkan bagi negara ini. Bagi negara. Bagi negara, sudah kita lihat sendiri. Misalnya Ibu Insati Ayus, anggota DPD ya. Nah, sejak DPD ada di Republik ini sampai hari ini Nggak dan ke depan nggak putus-putus. Awet itu, Prof. Awet. Ada belum lagi yang di DPR RI, Bu Azaleni Agus dulu. Prof, 60 tahun UIR itu tentu ini tidak bisa kita lepaskan dari sejarah. Bagaimana dahulu para pendiri UIR ya, berjuang, membangun, mengokohkan UIR ini sebagai sebuah universitas Islam. Kita mengingat jasa-jasa almarhum Buya Zaini Kunin, almarhum Pak Haji Suman HS, dan lain-lain. Nah, bagaimana Prof bersama rektorat flashback sejarah ini kemudian memberikannya kepada Sivitas Akademika UIR agar tidak melihat UIR hari ini saja. Iya. Ya, keberadaan kita hari ini, UIR hari ini tidak terlepas dari rangkaian sejarah yang panjang. UIR ketika dilihat 60 tahun yang lalu, memang tidak banyak orang yang tahu betapa sulitnya para tokoh-tokoh pendiri, almarhum Pak Zaini, almarhum Bu Khadijah Ali, almarhum Suman HS, dan nama-nama lain yang hebat-hebat itu, termasuk juga
pejuang-pejuang UIR yang sudah membesarkan UIR. Ya, UIR hari ini tidak terlepas dari sentuhan tangan pemikiran dari mereka-mereka tadi, baik yang sudah almarhum maupun yang masih hidup saat ini. Oleh karena itu, sejarah tidak boleh dilupakan. Tetapi kita tidak boleh juga hidup dari sejarah saja. Ya, Wah, sejarah dulu begini, kita harus begini. Tidak bisa. Kita harus menyesuaikan dengan kondisi. situasi dan kondisi perkembangan kemajuan zaman. Nah, apa apresiasi yang mungkin akan diberikan oleh rektorat ya, Prof, terhadap para pendiri dan tidak tertutup kemungkinan terhadap rektor-rektor UIR yang sebelum Prof menjabat ini mereka juga punya Iya. saham yang cukup besar dalam membesarkan UIR ini. Iya. Alhamdulillah selama ini setiap milad, paling tidak sejak 5 tahun yang terakhir ini, kita selalu memberikan apresiasi dalam berbagai bentuk kepada para pendiri, para pejuang UIR setiap tahunnya. Walaupun bermacam-macam ya, sesuai dengan kemampuan dan kebijakan. Ya. Nah, tahun ini insya Allah kita akan lakukan juga itu. Di situasi yang memang masih pandemi COVID, kita tetap berikan apresiasi. Itu pertanda bahwa UIR hari ini hadir merupakan bagian dan akibat dari sejarah beberapa puluh tahun yang lalu, 60 tahun yang lalu. Kesinambungan perjalanan. Kesinambungan dari masa lalu yang harus kita buktikan UIR lebih hebat hari ini dan ke depan harus lebih hebat lagi sesuai dengan sunnah Nabi kita. Ya. Hari ini harus lebih baik dari hari yang lalu dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Apa yang membedakan perayaan ulang tahun UIR yang ke-60 ini dengan HUT UIR sebelumnya nih, Prof? 2 tahun yang lalu kita masih pandemi COVID hebat. Tahun ini alhamdulillah sudah mulai membaik situasi kondisi masyarakat kita dengan COVID-19 ini. Maka pada tahun ini kita rayakan ya cukup luar biasa. Berbagai pertandingan kejuaraan kita lakukan. Baru saja hari kemarin, Minggu, kita bagikan untuk pertama kalinya UIR Archery Championship. Panahan, Prof. Ya, panahan dalam rangka milad yang ke-60 ini, yang dihadiri oleh atlet dari 6 provinsi. 6 provinsi, Prof. Di Sumatera. Di samping panahan, tentu banyak lagi cabang-cabang olahraga yang dilakukan oleh UIR. Ya, yang internal UIR. Ya. Kabarnya akan ada orasi juga dari alumni, Prof. Insya Allah. Pada saat tanggal 4 September. Tanggal 5 nanti. Tanggal 4 hari Minggu, jadi tanggal 5 hari Senin. Harapan yang akan Prof sampaikan kepada Sivitas Akademika dan masyarakat apa, Prof? Ya, kemajuan dan perkembangan UIR ke depan untuk mencapai visi 2041 itu nggak bisa oleh UIR sendiri. Harus didukung oleh semua stakeholders, oleh pemerintah daerah, oleh alumni, oleh swasta, oleh mitra-mitra UIR yang selama ini sudah bekerja sama dengan UIR. Makanya bersama kita bisa itu bukan hanya berlaku ke dalam saja, keluar juga. Ya? Tetapi keluar juga. UIR hebat apabila didukung oleh berbagai mitra bisnis, mitra kerja UIR, baik daerah, negara maupun swasta. Baik, Prof. Internasional juga. Internasional juga, Prof ya. Mudah-mudahan, Prof, di usia yang ke-60 tahun Universitas Islam Riau dengan tagline bersama kita bisa membuat universitas ini lebih maju, lebih berkembang, lebih dicintai oleh masyarakat dan selalu berada di hati masyarakat. Terima kasih, Prof, atas bincang-bincangnya. Demikian sahabat UIR, perbincangan kami 60 tahun Universitas Islam Riau dalam ruang akademisi mendedah informasi bersama Rektor Universitas Islam Riau
Bapak Profesor Dr. Haji Safrinaldi SH MCL. Sekali lagi terima kasih Prof. Terima Selamat kasih. Milad UIR yang ke-60. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan maju dan berkembang. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita bertemu kembali dalam tema yang berbeda dengan narasumber yang tentu juga berbeda. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.